pun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama Bapak tuh nggak ditulis di sini. Lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Jadi Pak Nardi memang sudah ditulis profesor, tapi Pak Ahmad Sufron nggak ada. Lanjut berikutnya. Mati sudah pasti diperiksa dan dinyatakan pengadilan dia bersalah. Karena apa? Buku yang dia susun ini hanya berdasarkan pasal-pasal yang ada di media, termasuk ini Mas Roy. Ya, jadi Mas Roy mau bilang ini dari siapapun, Mas Roy bilang ini asli, harus ada pembuktian secara hukum. Makanya saya berpikir bahwa ini hanya remeh-temeh, membuat kegaduhan, hanya mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Padahal kita tahu saat ini Pak Prabowo, Mas Gibran benar-benar ingin memberantas korupsi. Terus tantangan ke depan kita, bangsa kita ini sangat sulit melihat geopolitik dan geoekonomi dunia yang serba tidak pasti. Harusnya itulah propaganda. Dan pengulangan narasi membuat betapapun absurd dan tidak masuk akalnya, orang akan mempercayai kebohongan itu kalau terus-terusan diulang-ulang. Presiden Prabowo seperti saya kemukakan tadi, bagi saya misteri mengapa beliau mengemukakan itu pada tanggal 8 April. Kita harus tanyakan juga sebenarnya, apa maksud Pak Prabowo tiba-tiba di momen seminar ekonomi tiba-tiba bicara masalah propaganda. Awalnya memang Presiden Prabowo yang saya catat mengatakan bahwa pemerintah Prabowo Subianto itu tidak anti kritik. Bahkan kata dia, Kabinet Merah Putih ini suka dengan kritik karena membuat pemerintah tetap waspada, namun ia menyebut pemerintah perlu memberikan klarifikasi. Artinya apa? Dianulir. Dan yang kena adalah sekarang hanya menyebarkan kegaduhan. Pasal karet itu. Jadi artinya itu yang kena. Jadi dia pun tidak terbukti menyebarkan kabar bohong. Apalagi pasal 160 yang nanti akan disampaikan. Itu menghasut masyarakat. Itu kan bunyinya kan itu. Intinya kan menghasut. Kemudian yang kedua adalah, oke lah, perbedaan sangat krusial antara Bambang Tri dan juga Gus Nur. Betul tadi katakan itu pasal-pasal yang di media sosial. Yang saya... Kontroversi ijazah Jokowi mencuat karena tidak tercantumnya nama pembimbing. Roy Suryo mempertanyakan keasliannya, namun UGM menegaskan ijazah itu asli. Mereka menjelaskan bahwa saat itu format ijazah belum seragam, sehingga wajar jika ada perbedaan seperti tidak dicantumkannya nama pembimbing. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan jejak komentar ya.